Ketika kita berkata bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, maka seharusnya kita yang mengaku sebagai warga kerajaan Allah itu mengejar atau mencari lebih dahulu, mencari tahu apa aturan yang ada di dalam kerajaan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Sebuah kebenaran yang telah kita bacakan, kita lihat bersama sebuah pernyataan yang cukup singkat ya, berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau kita membaca ayat ini, maka dengan jelas, bahkan dengan cepat, kita akan berkata bahwa ayat ini memang membicarakan tentang hal kekhawatiran. Karena itu Yesus menyuruh kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Tetapi kita akan menyorot sesuatu hal yang berbeda dari ayat ini. Ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada apa dengan kerajaan Allah? Haleluya. Ada apa? Apa sih kerajaan Allah itu? Mengapa? Apa pentingnya? Sejauh mana pentingnya kerajaan Allah itu? Sehingga Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada apa dengan kerajaan Allah? Tentu ini yang akan kita pelajari, ini yang perlu kita renungkan bersama pada malam hari ini ya. Kita ketahui bersama bahwa setiap manusia yang bekerja ya, setiap manusia beraktivitas, mereka bekerja memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dengan gigih ya, dengan tekun ya, dengan giat. Mereka melakukan semuanya itu hanyalah untuk mencari sesuatu ya. Tetapi mencari sesuatu itu kalau mau dicari, mau ditelusuri lebih jauh lagi, sesuatu itu dapat dijelaskan dengan itu soal-soal makan, minum, pakai. Haleluya. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan dasar di mana bahwa manusia membutuhkan makan, minum, pakai ini. Manusia tidak akan pernah berpikir tentang hal yang lain kalau makan, minum, pakainya belum tercukupkan. Jadi manusia selamanya akan berusaha untuk memperjuangkan hal ini. Ini yang pertama. Nah, ketika keadaan seperti ini terjadi ya, terjadi kepada manusia kebanyakannya, bahkan manusia, semua manusia di dunia ini, sebab tidak ada manusia yang tidak makan ya, semua manusia makan, semua apalagi kalau orang Indonesia masih suka makan nasi, sekalipun dia sudah makan roti pasti dia cari nasi ya. Beda kalau orang bule, kalaupun dia sudah makan nasi dia tetap cari roti ya, karena leher beda ya. Begitulah keadaannya manusia ya. Jadi manusia masih butuh makan ya. Nah, dalam keadaan seperti ini Yesus menyatakan sebuah atau menyampaikan sebuah pernyataan yang lain, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tahu bersama bahwa di setiap kerajaan, di setiap daerah kekuasaan ya, daerah yang memiliki batas-batas teritorial, yang punya batas-batas kekuasaan, setiap daerah itu pasti memiliki aturan dan sistemnya ya. Tidak ada daerah yang tidak punya aturan, tidak ada daerah yang tidak punya sistemnya ya. Kalau kita misalnya kita di timur ya, kita di timur misalnya, kebiasaan orang timur itu kalau berbicara ya, ini sudah sedikit mengalami perubahan ya. Biasanya kalau mereka berbicara, apalagi orang muda terhadap orang besar, maka dia akan menundukkan kepalanya. Itu menandakan bahwa dia hormat kepada orang yang lebih besar. Tetapi kalau orang barat tidak, bicara sama orang itu, sama orang lain harus tatap matanya ya, tatap matanya, lihat matanya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kebudayaan, ada perbedaan sistem, ada perbedaan perbedaan aturan ya.
Dan ketika Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka Yesus sementara berbicara tentang carilah lebih dahulu aturan yang diterapkan di dalam keadaan atau di dalam kerajaan itu, atau kerajaan Allah itu. Yesus ketika berkata kepada para muridnya, carilah dahulu, atau pada orang banyak pada waktu itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus sedang ingin berkata bahwa yang kamu cari itu adalah aturan yang ditegakkan di dalam kerajaan Allah itu. Karena pada waktu itu memang orang Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi mereka suka menambahi sesuatu kepada ajaran firman Tuhan, ya. Jadi mereka suka menambahkan firman Tuhan, dan mereka mengajarkannya sedemikian rupa kepada orang Israel. Bahkan pada waktu ketika setelah kenaikan Tuhan Yesus dan Injil mulai disebarkan, Paulus sempat menyinggung seperti ini, ya. Ada Injil yang lain, ya, atau ada pemberitaan tentang Yesus yang lain. Mungkin itu kita akan bicarakan di kesempatan yang lain. Tetapi ini pada waktu itu keadaan bangsa Israel adalah mereka suka menambahkan sesuatu kepada kebenaran Allah, kepada firman Allah. Karena itu Yesus mau menekankan di sini bahwa kalau di dalam kerajaan Allah, kalau di dalam kebenaran Allah, kalau di dalam pemerintahan Allah, Allah punya aturan. Ketika kita berkata bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, maka seharusnya kita yang mengaku sebagai warga kerajaan Allah itu mengejar atau mencari lebih dahulu, mencari tahu apa aturan yang ada di dalam kerajaan itu. Tidak mungkin orang Indonesia dengan budaya Indonesia, dengan aturan Indonesia, ketika orang ini pindah di Belanda, lalu dia mati-matian tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia. Wah, itu jadi masalah besar, ya. Itu jadi masalah besar. Contoh simpelnya, ketika di Indonesia berbicara kepada orang yang lebih dewasa, maka di timur, ya, maka orang akan menundukkan kepalanya. Tapi ketika dia di barat sana, lalu dia mempertahankan kebudayaan itu, dan dia berbicara kepada orang yang dewasa, dia menundukkan kepalanya, orang akan tersinggung, ya. Itu kenapa? Karena perbedaan kebudayaan. Dan kerajaan Allah itu punya kebudayaan. Haleluya. Kerajaan Allah itu punya kebudayaan. Tuhan tahu kita perlu ini dan itu, ya. Tuhan tahu kita butuh makan, sebab tanpa makan orang tidak mungkin hidup. Tidak mungkin ada orang yang hidup. Walaupun saya belum teliti semua manusia di dunia, apakah ada manusia yang hidup tanpa makan? Saya tidak tahu, ya. Saya juga belum pernah melihatnya. Tetapi menurut logika berpikir saya, semua manusia pasti butuh makan, ya. Namanya manusia pasti butuh makan. Dan Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah karena makan minum tidak penting? No, bukan karena itu. Bukan karena makan minum tidak penting. Tetapi aturan-aturan kerajaan Allah itu lebih penting dari segala sesuatunya. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan berikutnya, tidak mungkin orang bisa hidup di satu kerajaan dengan mempertahankan aturan kerajaan yang lain. Ya. Jadi ketika Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, memang kita hidup di dunia ini, tetapi kita telah beralih. Ketika kita percaya dan mengaku dengan bibir kita, dalam hati kita, kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka pada saat itu kita telah dilahirbarukan dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada saat itulah kita menjadi milik Allah dan kita ada dalam aturan kerajaan Allah. Tidak mungkin kita ada dalam kerajaan Allah lalu kita tetap mempertahankan kebudayaan dunia. Haleluya. Menjadi warga kerajaan Allah artinya kita harus mengikuti
gaya budaya kerajaan Allah. Sebab tidak mungkin orang melakukan hal itu. Tidak mungkin. Kalau dia melakukan itu, misalnya dia orang Indonesia dan dia waktu pergi ke daerah negara-negara barat sana ya, dia mempertahankan kebudayaan Indonesia. Sampai di sana karena lamanya di sana, dia beralih ke warga negaraan, menjadi warga negara Belanda misalnya. Setelah dia beralih ke warga negaraannya, dan dia berkata, oh tidak, saya tetap mempertahankan apa yang ada di Indonesia. Wah, ini masalah ya. Tidak mungkin dia menjadi warga negara Belanda, dia mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Belanda, lalu dia mempertahankan kebudayaan Indonesia. Tidak bisa. Tidak mungkin bisa terjadi. Kalau dia melakukan itu, dia tidak benar-benar adalah warga negara Belanda. Demikian juga kita. Ketika kita berkata bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, dan kita tidak bisa mengikuti gaya atau kebudayaan kerajaan Allah, maka kemungkinan besar mungkin kita bukanlah benar-benar warga kerajaan Allah. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sangat penting ya. Dan kemudian kalau orang berada di kerajaan yang lain dengan mempertahankan budaya kerajaannya, maka kemungkinan besar dia adalah pemberontak. Ya, kemungkinan besar dia adalah pemberontak sebab dia orang yang tidak setuju. Bagaimana mungkin kita menikmati ya, kita menikmati kebaikan, kita menikmati janji-janji, kita menikmati hak-hak sebagai warga negara sebuah negara, tetapi kita tidak taat kepada aturan negara itu. Bisakah kita dikatakan kita warga negara yang baik? Bisakah dikatakan bahwa kita telah mengakui bahwa negara itu adalah bagian kita? Tidak bisa. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mengaku kita adalah milik Tuhan. Kita mengaku kita telah masuk di dalam bagian, ataukah kita telah menjadi bagian kerajaan Allah, dan kita mempertahankan kebudayaan duniawi kita. Sesungguhnya kita tidak benar-benar adalah warga kerajaan Allah. Sebab itu Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya artinya kita memandang kepada Yesus dan melihat aturan-aturan di dalam Yesus, dan kita mencontohkan aturan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita melihat kepada Yesus dan mencontohkan apa yang datang dari Yesus, maka Yesus bilang begini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.